Nggak boleh ikut. Biasaan kamu gurgot neng kombo. Orang sirang. Kami ini bulan ini rumit kan? Ayo, nggak boleh kan? Halo konco-koncoku, seperti biasa kalau aku siaran Kisah Pagi pasti aku ditemani dan diantar oleh suamiku naik motor kesayanganku yang sudah tua, setua yang naik. Ya, perjalanan dari rumah ke Radio Kis itu kurang lebih 15 menit. Itu jalan santai ya. Pokoknya naiknya nggak pernah ngebut karena kita itu terbiasa jalan santai. Jadi kurang lebih dari rumahku ke Radio Kis itu 15 menit. Ya beginilah suasana perjalananku dari rumah ke Radio Kis ya. Tiap hari aku melewati jalan ini. Setiap hari kalau aku siaran pasti melewati jalan ini. Udah nyampai ke Karanganyar Gunung, tinggal masuk ke pintu gerbang saja. Blodak. Nah, dadah. Radio Kis 103.2 FM yang selalu pas di hati Anda. Kita masih menyatu bersama di Kisah Pagi. Spesial untuk hari ini Sabtu 26 Juni 2021. Terima kasih banget buat semuanya yang udah nyatu bareng Rosma ya. Halo, selamat pagi untuk Bunda Wiwit di Purwomukti. Gimana kabarnya Bunda Wiwit? Mudah-mudahan saja selalu berkabar baik. Juga selamat pagi untuk Putri. Putri yang ada di Kawi, salam sejahtera pastinya. Juga hai untuk Mbak Esti yang ada di Cinde, lalu juga untuk Ibu Aminah dan juga Mbak Karen yang ada di Pelabuhan Tanjung Mas. Halo Lira di Manyaran, bagaimana kabarnya Lira? Udah lama nggak ketemu ya. Memang di suasana pandemi ini kita betul-betul harus menegakkan 5M. Dan ini penting sekali nih pecinta setia Radio Kis ya, kita membantu sesama dengan menjaga diri kita dan menjaga orang lain. Oke, langkah kita terus menyatu dan terima kasih banget buat semuanya yang udah gabung bareng Rosma Winata di Kisah Pagi. Halo Tias di Sadewa, selamat pagi untuk Anda. Juga Bayu di Kali Alang. Hai Anis Bams di Klipang, Ulin di Kanguru. Pagi juga untuk Misbah Almaira di Dombo Perbalan. Bagaimana kabarnya nih? Mudah-mudahan selalu berkabar baik. Ingin menyapa anak Beto, Dek Maira, Pak Aris Sairi Rimbulor, Mas Aris Sidan, Zendombo Sampit, Kusnah Bagas. Semuanya selamat pagi. Kirno Prasetyo yang ada di Weru Jambu Semarang juga matur nuwun sanget. Lagu Anoman Obong tadi udah muncul di awal kebersamaan kita. Ibu Endang, selamat pagi. Juga selamat pagi untuk Pak Win di Cinde. Juga Bu Win, selamat pagi. Tetap semangat di pagi ini dong. Langsung saja yuk kita dengarkan lagu dari Elnovia, Sambal Terasi. Dan lagu ini disuka banget oleh Ibu Muji yang ada di Karangtempel. Juga teman-teman kerjanya. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera. Halo, selamat pagi konco-koncoku. Hari ini aku siaran pagi. Nah, tadi aku siaran dari jam 5 pagi sampai nanti jam 11 di acara Kis Tembo dulu terakhir ya. Senang sekali saat ini aku bisa kembali ngevlog bersama Anda di Radio Kis. Udah lama sekali ya Rosma tidak ngevlog ketika siaran. Nah, ini aku tadi siaran sekarang ini aku
aku siaran Kiss Tempo dulu ya, sampai jam 11. Dan di pagi ini aku pengen cerita tentang pengalamanku vaksin. Nah, konco-koncoku, ketika aku vaksin yang pertama itu aku tidak mempersiapkan diriku dengan baik ya. Hari Senin aku vaksin, hari Minggu aku sibuk sangat luar biasa. Ada acara yang bikin aku capek, dan suamiku juga sama ya. Jadi dua-duanya tuh sama-sama tidak fit mungkin ya. Tidak sakit, tapi tidak fit ketika vaksin yang pertama. Dan setelah vaksin pun juga begitu. Aku tidak menjaga diriku supaya tetap sehat. Habis vaksin tuh katanya, yang aku dengar itu harus istirahat. Tapi ya itu tidak aku lakukan. Setelah vaksin, aku masih siaran, masih ngomong cucu, masih melakukan kegiatan-kegiatan yang lain yang cukup membuat fisikku terkuras begitu. Cukup capek begitu. Dan ternyata itu berimbas pada kondisiku. Nah, setelah vaksin, aku mengalami reaksi yang cukup membuat aku takut. Karena badanku itu sakit semua. Suami dan aku sama ya. Badanku sakit, tulang-tulangku tuh rasanya pateng klenyit, ngilu gitu. Terus vertigo kumat. Terus aku dulu pernah sakit ambeien, juga kumat. Jadi sakit-sakit lama yang sudah sembuh itu tiba-tiba muncul lagi ketika habis vaksin dan kita tidak beristirahat. Itu pengalamanku ya, konco-koncoku. Mungkin Anda tidak mengalami hal seperti aku, tapi aku hanya menceritakan saja pengalaman yang sudah aku lalui ketika aku vaksin COVID-19. Tanggal 21 Mei itu vaksin yang pertama. Nah, begitulah. Dan waktu itu juga aku di videoku yang lalu aku juga cerita bahwa aku mengalami musibah, saudaraku meninggal. Jadi rentang waktu 1 minggu, 2 minggu itu aku betul-betul drop ya, kondisiku drop secara fisik ataupun secara mental. Dan itu berakibat fisikku semakin drop hingga membuat aku malah tidak bisa siaran. Aku kira-kira 3 hari mungkin ya aku cuti untuk siaran. Tapi berangsur-angsur, konco-koncoku, setelah 3 minggu berangsur-angsur badanku menjadi sehat kembali. Dan puji Tuhan, pada tanggal 22 Juni 2021 yang kemarin, saatku untuk vaksin yang kedua. Dan kondisiku waktu itu sudah fit. Aku betul-betul mempersiapkan diriku untuk fit ya. Makan sehat, minum tambahan vitamin, olahraga ringan, minum air putih yang banyak, makan buah. Jadi aku betul-betul menjaga supaya ketika aku vaksin kedua itu kondisiku fit. Dan ternyata konco-koncoku, setelah aku vaksin yang kedua, puji Tuhan, aku tidak mengalami masalah apa-apa. Aku sehat sampai sekarang. Sekarang ini tanggal 26, jadi sudah 4 hari aku vaksin yang kedua dan aku tidak mengalami efek yang tidak bagus. Aku tetap bisa siaran walaupun sempat sih kemarin itu agak geliang sedikit, tapi aku anggap itu ya nggak apa-apa lah, cuman seperti itu. Tapi tidak seperti vaksin yang pertama. Karena aku setelah vaksin yang kedua, aku istirahat. Anakku, aku suruh cuti supaya dia dapat momong anaknya dan aku tidak momong cucu. Jadi santai, masak aku serahkan ke anakku. Jadi aku diam, tiduran, ngantuk tidur, bangun lagi, makan, ngantuk tidur selama 1 hari nonstop. Itu aku lakukan. Jadi kesimpulannya nih, konco-koncoku, ketika Anda mau vaksin yang pertama, Anda harus mempersiapkan diri, fisik Anda disiapkan. Ya, betul-betul Anda harus fit. Itu yang pertama, dan yang penting itu jangan terlalu lelah. Ya, tidurnya cukup, itu penting juga. Itu untuk vaksin yang pertama. Dan setelah vaksin,
setelah vaksin yang pertama, kamu harus istirahat ya. Biarkan tubuhmu itu rileks supaya tidak terjadi efek-efek yang seperti aku alami. Lalu itu selama seminggu ya, santai begitu, kerjanya jangan keras-keras deh. Tetap kerja, tetap memasak, tapi jangan yang terlalu membuat tubuh Anda lelah setelah vaksin yang pertama. Biasanya itu akan membuat Anda selalu sehat ya. Terus setelah sebulan tuh biasanya ya, kan vaksin yang kedua. Nah, itu juga harus betul-betul dipersiapkan fisiknya ya. Seperti juga vaksin yang pertama, dan jangan lupa juga harus istirahat. Nah, kalau itu Anda lakukan, Rosma jamin Anda aman ya. Tidak mengalami masalah efek dari vaksin tersebut. Ini pengalamanku nih, konco-koncoku. Jadi pengalaman ini aku pengen share ke kamu semuanya, supaya kamu yang belum vaksin segera vaksin. Jangan takut, jangan percaya pada hoak-hoak ya, yang mengatakan bahwa setelah vaksin bisa mati, setelah vaksin bisa seperti ini, setelah vaksin begitu, begitu, bikin kita pusing ya. Makanya jangan terlalu percaya pada hoak ya. Buktinya aku umur 53 tahun vaksin tidak mengalami apa-apa ketika aku memang betul-betul kupersiapkan, betul-betul harus siap, dan setelah vaksin harus beristirahat. Minimal sehari Anda tidak mengerjakan apa-apa. Itu penting banget ya. Oke, begitu saja. Setelah ini Rosma mau pulang, aku siaran sampai jam 11 dan sekarang udah jam setengah 10. Aku nanti mau ngelanjutin siaran. Terima kasih buat kamu yang tetap setia terus barengan aku nonton videoku. Jangan lupa subscribe ya. Kalau udah subscribe tidak perlu subscribe lagi. Subscribe cukup sekali ya. Kalau subscribe lagi nanti unsubscribe ya kan. Cukup subscribe satu kali. Setelah itu tidak perlu subscribe lagi, tapi yang penting Anda menonton, like, dan men-sharekan videoku ke medsos kamu semuanya. Makasih untuk semuanya, kita ketemu lagi di waktu-waktu yang lebih menyenangkan. Dadah, makasih ya.